Malam itu, lagi-lagi Kapten Stephen mengantar Kanika pulang ke rumahnya lalu melambaikan tangannya pada David, di mana David bertanya karena seringnya sang pilot mengantar istrinya pulang, membuat Kanika tampak kesal karena David tak berhenti menanyainya. Dan sejak saat itu, sikap Kanika berubah semakin dingin pada David, di mana David yang mulai merasa ada sesuatu yang janggal mengambil diam-diam ponsel Kanika, lalu membaca percakapan antara istrinya dengan sang kapten. Ia pun merasa jika Kanika telah berselingkuh dengan sang pilot, dan mulai membayangkan hal-hal tersebut yang dilakukan Kanika. Dan pagi itu David mengajak Kanika untuk pergi keluar, namun Kanika justru mengatakan jika mereka ada undangan makan malam dari sang pilot, dan mengajak David untuk ikut bersamanya. David pun menyetujuinya. Saat jamuan makan malam itu diadakan, sang kapten tampak memuji Kanika membuat Kanika tersenyum malu. Ternyata David sengaja ikut makan malam tersebut karena ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara Kanika dan sang pilot. Dan ia pun melihat jika Kapten Stephen tampak menaruh hati pada istrinya. Begitupun dengan Kanika. David pun hanya tertegun melihat sikap Kanika dan Stephen. Saat pulang, keduanya pun bertengkar hebat, di mana Kanika tampak marah karena David membawa mobil dengan kencang, dan ia pun mabuk. David pun tak lagi dapat menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya apakah Kanika ada hubungan dengan sang pilot, membuat Kanika marah karena merasa David telah menuduhnya. Mereka pun adu mulut, di mana David merasa jika Kanika kini seakan tak ingin ia sentuh, karena telah berselingkuh dengan sang pilot, membuat Kanika tampak kesal, dan mengatakan jika David adalah seorang pecundang. Ia merasa lelah dengan ketidakberdayaan David yang menyerah begitu saja, membuat David terdiam lalu meninggalkan Kanika sendirian. Saat terbangun, Emong sahabatnya sudah duduk di hadapannya seraya memberikan tiket dan akomodasi miliknya untuk berlibur ke Pulau Similaban. Karena ia tak sempat untuk berlibur, ia berharap agar David dapat menjernihkan pikirannya dengan berlibur ke resort eksklusif itu. David pun tak menolaknya dan mengucapkan terima kasih pada sahabatnya. Dan kini ia pun sudah tiba di pulau tersebut, di mana ia tampak takjub melihat keindahan pulau itu. Namun ia tak dapat melupakan Kanika dan masih merindukannya. Ia pun memilih minum sendirian di tepi pantai itu ditemani api unggun dan tertidur semalaman. Saat terbangun, ia pun terkejut demi melihat seorang wanita yang tak berbusana sedang berada di dalam air. Buru-buru ia pun mencari cincin miliknya membuat suara yang berisik, yang akhirnya ia pun menemukannya. Wanita itu pun memarahinya karena merasa terganggu dengan suara berisik yang dibuatnya. Lalu dengan cuek wanita itu pergi begitu saja, membuat David terdiam. Saat malam, mereka kembali bertemu di sebuah klub di mana wanita itu sedang minum sendirian. David mencoba mengatakan permintaan maafnya dengan memesankan segelas minuman untuk sang wanita yang tampak tersenyum ke arahnya. Lalu David pun menghampirinya, di mana wanita itu pun mengulurkan tangannya seraya mengatakan namanya adalah Tasha. Lalu keduanya tampak larut dengan percakapan mereka malam itu, di mana Tasha adalah seorang wanita yang periang dan mampu membuat David tersenyum. Dan perlahan Tasha pun menggodanya. Sementara Kanika yang baru saja mendarat di tujuan berpamitan dengan rekannya untuk masuk ke kamarnya. Sedangkan David sedang bersama Tasha yang terus mengajaknya menikmati liburan mereka di sana. Wanita itu mengatakan jika ia pun kecewa dengan suaminya yang telah berselingkuh. Mereka terus berbicara berdua menikmati suasana indah itu. Keesokan harinya, David pun melihat Tasha yang sedang berpose di depan tripodnya. Pemuda itu pun mendekatinya dan mencoba memotretnya dengan keahliannya, di mana ternyata Tasha adalah seorang desainer pakaian renang dan sedang membuat portfolio untuk koleksinya. Sementara Kanika yang terus mengirimi David pesan, tak juga mendapatkan balasan dari David. Tiba-tiba ia melihat sang kapten melintas dan tersenyum. Keduanya pun akhirnya duduk bersama di bar itu dan berbicara, di mana Kanika tampak galau dan mendengar kisah sang pilot yang berpisah dengan istrinya, dan mengatakan jika ia siap berkomitmen dengan orang yang tepat. Dan tanpa basa-basi, sang kapten pun berkata jika Kanika mencintainya, dan mencoba merayunya, namun Kanika berkata jika dia sudah menikah. Namun tiba-tiba pria itu mengatakan jika ia mencintai Kanika, membuat dirinya terkejut. Dan dengan rasa percaya dirinya, sang pilot pun mengatakan jika Kanika pasti selalu membayangkan dirinya saat bersama David suaminya, membuat Kanika tak dapat mengelaknya. Kanika pun buru-buru ingin ke toilet, namun ternyata sang pilot menyusulnya dan mencoba merayunya. Namun Kanika berusaha menolak dan pergi meninggalkan sang kapten. Sementara David yang terlanjur kecewa karena merasa Kanika telah berselingkuh, ia pun membalas keinginan Tasha, di mana keesokan harinya Kanika pun menghubungi Emong dan mendapat informasi jika David sedang berada di Pulau Similaban. Sementara David yang baru terbangun merasa terkejut saat melihat Tasha yang sudah menyiapkan sarapannya, dan keduanya kembali bermesraan, di mana Kanika yang menyusul David telah sampai di pulau itu dan mencari tempat David menginap. Tanpa curiga ia pun naik ke pondok tersebut dan meletakkan barang-barangnya, di mana David yang baru saja mandi benar-benar terkejut melihat kehadiran Kanika. Ia tampak bingung melihat Kanika yang menghambur memeluknya. Sementara Tasha yang tiba-tiba muncul pun kembali turun dan kembali lagi seakan-akan tak mengetahui kehadiran Kanika, lalu berkata jika ia datang untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal, membuat Kanika terkejut. Tasha pun tak dapat menahan kesalnya dan mulai melakukan rencana liciknya. Seolah-olah underwearnya tertinggal tadi malam, ia pun mengenakannya di hadapan Kanika dan David. Lalu dengan santuy wanita itu pergi keluar, membuat Kanika tak dapat berkata
apa-apa seraya menatap ke arah suaminya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken.